Halo, apa kabar buat kita semua? Berjumpa kembali bersama saya Martinus Misa. Kali ini saya akan membuat sebuah video berkaitan dengan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas pada modul 1.3.7. Bagaimana video ini? Dan apa yang akan dibahas pada video ini? Mari simak bersama. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan manajemen perubahan inquiry apresiatif BAKJA. Bagaimana model manajemennya? Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari pendekatan BAKJA itu sendiri. BAKJA adalah kepanjangan dari B berarti buat pertanyaan utama, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, A. atur eksekusi. Kemudian pendekatan inquiry apresiatif itu seperti apa? Pendekatan inquiry apresiatif artinya kita memanfaatkan potensi atau kekuatan yang ada pada anak yang sudah dikodratkan. Bagaimana kita mengeluarkan potensi yang ada pada anak melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mereka sukai, seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja kepada manajemen perubahan yang akan dibuat dengan manajemen perubahan BAKJA. Kita mulai dengan membuat pertanyaan utama. Di sini saya membuat pertanyaan utama. Apakah yang mesti saya lakukan agar murid termotivasi dalam belajar? Apakah dengan pembelajaran kontekstual berbasis digital bisa memotivasi murid? Tindakan yang akan saya buat. Yang pertama, mencari referensi digital penyebab siswa tidak termotivasi dalam belajar di teknologi abad ke-21. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru. Langkah kedua, A. ambil pelajaran. Pertanyaannya, apakah lingkungan menunjang pembelajaran kontekstual? Kedua, apakah saya mempunyai kemampuan pembelajaran berbasis digital? Yang ketiga, apakah murid mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan fitur-fitur menarik? Yang keempat, apakah murid akan suka mendesain foto dan video? Yang kelima, apakah siswa suka bermedia sosial yang positif? Tindakan yang akan saya ambil. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, mengasah kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga, berteman dengan murid di media sosial dan dunia nyata sebagai langkah awal untuk mengetahui potensi mereka. Yang keempat, sering melakukan diskusi dengan siswa terkait kemampuan yang mereka miliki. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu gali mimpi. Pada kegiatan gali mimpi, kita menjabarkan atau memimpikan suatu standar ketercapaian yang akan kita tuju ke depan. Bunyi pertanyaannya, apakah setelah murid sadar akan betapa besar potensi lokal bisa memotivasi mereka untuk belajar? Yang kedua, apa yang saya lakukan setelah murid termotivasi? Yang ketiga, akan seperti apakah murid setelah memiliki keterampilan abad ke-21? Yang keempat, mengapa terjadi keseimbangan harmonis antara potensi lokal dan kemajuan teknologi? Tindakan yang saya ambil, melakukan pembelajaran berbasis produk atau project. Yang kedua, membuat gambar menarik tentang alam sekitar dan memajangnya di kelas. Ini bisa berupa poster atau gambar-gambar menarik lainnya, hasil kerja dari peserta didik. Yang ketiga,
mengupload video kreasi dari anak-anak ke konten YouTube mereka. Yang keempat, bermedia sosial yang bijak. Kita masuk ke tahap yang berikut, yaitu jabarkan rencana. Pada kegiatan ini, langkah pertama yang akan saya buat adalah kegiatan belajar mengajar seperti apa yang akan saya lakukan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana kegiatan itu berjalan? Yang kedua, bagaimana kegiatan itu berjalan? Yang ketiga, bagaimana mengontrol kegiatan agar berjalan dengan baik? Yang keempat, siapakah yang akan membantu? Yang kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tindakan yang saya ambil adalah mendesain pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan media yang dibutuhkan. Yang keempat, menyiapkan buku kontrol perkembangan murid. Yang berikut, mendokumentasi dan memberi apresiasi. Yang berikut, berdiskusi dengan rekan guru. Yang berikut, menginformasikan perkembangan murid ke orang tua. Dan langkah bagja yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Bunyi pertanyaannya adalah, siapa yang memantau atau mengerahkan kegiatan ini? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang ketiga, kapan kegiatan ini dimulai? Yang keempat, bagaimana mengetahui perkembangan murid? Tindakan yang saya ambil adalah membuat lembar kontrol bagi kepala sekolah atau rekan guru yang profesional untuk memantau jalannya kegiatan atau proses belajar mengajar. Yang kedua, melakukan kegiatan praktek seperti yang telah dijelaskan tadi berbasis proyek atau produk dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Artinya pendidikan yang berjalan adalah pendidikan yang kontekstual atau pengajaran yang kontekstual. Yang ketiga, pembelajaran yang menggunakan perangkat teknologi. Dan yang terakhir adalah menyampaikan hasil perkembangan murid ke orang tua. Itulah langkah-langkah manajemen bagja yang akan saya lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikut.